Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Salam makan ketoprak. Jawab salamnya masih kurang kompak. Sekali lagi ya, jawab salamnya ya. Bu, mana ibu-ibunya nih? Mesti ibu-ibunya kalau ada acara paling rame, paling kompak. Bu, jawab salamnya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi subhanahu al-wadih burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak yatim yang Pak Ustadz cintai, wabil khusus sahibul bait Bapak Rusti selaku Ketua DPC Jakarta Selatan. Kita doakan Bapak Rusti semoga panjang umur, sehat walafiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Hercules Rosario Marsal selaku Ketua Umum. Hadir kan beliau? Ya, kita doakan juga kalau memang beliau dalam perjalanan menuju sini, mudah-mudahan jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Renzo Soselisa selaku Ketua PAC Tebet. Kita doakan juga beliau panjang umur, sehat walafiat. Serta mohon maaf kepada para hadirin dan hadirat yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena memang itu saja yang saya kenal, yang ada tulisannya di depan. Insya Allah, dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya perkumpulan kita di tempat ini Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada ucapan yang pantas kita ucapkan pada sore hari ini selain kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmat dan inayahnya serta hidayahnya yang telah diberikan kepada kita selaku hambanya. Karena pada detik ini juga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat bernabi kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat Allah taala yang diberikan kepada kita semuanya, kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Kita selalu memohon kelak nanti di yaumil kiamat akan mendapatkan yaitu asy-syafa'atul uzma, yaitu pertolongan terbesar dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adik-adik yang Pak Ustadz cintai, hari ini Pak Ustadz ceramahnya nggak lama-lama, cuma 2 jam.
Sanggup gak 2 jam? Pak Ustadz mah kagak sanggup. Ya, Pak Ustadz hanya menyampaikan 5 kunci kesuksesan bagi seorang manusia apabila 5 ini kita jalankan dengan baik. Apa itu? Yaitu dengan 5 in. Yang pertama yaitu isti'adah. Yang kedua istighfar. Yang ketiga istiqamah. Yang keempat istikharah. Dan yang kelima isti'anah. Yang pertama isti'adah. Ternyata hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan seorang manusia itu tidak terlepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Isti'adah ini diartikan seorang hamba yang senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diperbuatnya. Sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup di dunia ini tidak terlepas daripada gangguan syaitan. Makanya kita beristiadah kepada Allah, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu kita minta sama Allah. Ya, karena syaitan ini datangnya dari depan, belakang, tidak bisa datang dari atas dan bawah. Itu adalah simbol seorang hamba yang berdoa kepada Allah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang hamba ingin sukses di dunia dan akhirat, senantiasa ini hamba istighfar. Telah banyak disebutkan di Al-Qur'an, di antaranya surah Nuh dan di antaranya hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lazima istighfaran, barang siapa orang yang senantiasa beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, orang tersebut akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bu, Nabi yang sudah dijamin oleh Allah istighfarnya 100 kali, bahkan di riwayat lain disebutkan 70 kali. Makanya kita selaku hambanya yang dhaif, kita mohon pada Allah, Allah akan tutupi aib-aib kita. Itu fungsinya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang melakukan maksiat, berapa banyak orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini karena Allah masih sayang sama kita, aib kita masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman kita, kerabat kita, saudara kita tahu akan aib dan kejelekan-kejelekan kita, maka semua kerabat kita, saudara-saudara kita akan menjauhi kita. Bahkan ada seorang manusia di malam harinya dia bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah, di pagi harinya dia bangga menceritakan tentang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang rugi. Padahal Allah sudah menutupi aibnya tersebut, dan orang tersebut dengan bangga membeberkan daripada aib-aibnya sendiri di hadapan teman-teman. Maka oleh karena itu perbuatannya ini yang harus kita hindari. Kemudian kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga yaitu dengan istiqomah. Kalau kita sudah beristiadah kepada Allah, yang kedua istighfar setiap hari. Ya, ini jangan pernah tinggal nih istighfar. Bu, Bapak, istighfar. Bu, istighfar, Bu. Ya. Bu, Nabi yang dijamin sudah masuk surga istighfar. Pak, Nabi udah dijamin masuk surga masih istighfar. Yang ketiga ada istiqomah. Alhamdulillah, ini Grip Jaya PAC Tebet Jakarta Selatan mengadakan acara santunan yatim. Mungkin di antara sini ada anak-anak yatim saya, ya pasti ada nih. Tuh di belakang tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada anak yatim saya juga. Kalau bisa Bapak, acara seperti ini kita lestarikan. Kenapa?
Allah memberikan hadiah kepada hamba-hambanya yang istiqomah. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah salat dengan berjamaah, istiqomah menjalankan ibadah puasa baik yang wajib dan yang sunnah, istiqomah bersedekah, istiqomah berakidah, istiqomah berakhlakul karimah, dan istiqomah berprasangka baik terhadap sesama. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan memberikan hadiah bagi siapa hamba-hambanya yang berpegang teguh, berpendirian teguh, dia istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan memberikan hadiahnya kepada orang yang mempunyai sifat istiqomah. Kemudian yang keempat yaitu istikharah. Istikharah ini kita tidak berdiam diri di rumah, bergerak, kita bekerja mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang berdagang kita beristikharah minta sama Allah. Yang bekerja di kantor, yang menjadi guru, yang ojek banyak di sini yang ojek, banyak istikharah minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang beristikharah, dalam hadis diterangkan man istakhara, siapa orang yang melazimkan istikharah kepada Allah, hidupnya tidak akan rugi, hidupnya senantiasa akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu isti'anah. Apa itu makna isti'anah? Yaitu kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita sehari Bapak Ibu, kita sholat 5 waktu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami menyembah wahai Allah, dan kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kita selama ini masih ada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita menyembahnya kepada Allah, tapi minta pertolongannya kepada syaitan. Banyak gak di sini? Banyak gak? Masih percaya tuh sama pohon-pohon besar yang angker? Mau naik jabatan datang ke pohon angker, mau naik jabatan datang ke batu besar, minta sama batu, minta sama kuburan, minta sama pohon, nyembahnya sama Allah, tapi mintanya kepada setan. Ini yang harus kita hindari. Kalau kita senantiasa mohon perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, nak budunya cakep, menyembah kepada Allahnya kita cakep, bagus, baik, insya Allah nasta'innya juga oke. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bapak-bapak yang ada di sana mohon maaf ya, kalau ada yang tidak kedengaran, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selama ini saya akan tutup dengan kita banyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita jadi adem, hati kita jadi tentram, hati kita menjadi aman, nyaman, dan tidak gelisah selama hidup kita. Nih, mau kita selawat nih? Nih, mau selawat gak? Nih, walaupun tampang kita serem. Nih, Pak, Bu, tampang kita serem, Bu. Kalau kita rajin selawat, insya Allah orangnya kita bawanya adem terus. Pak, pengalaman saya nih waktu saya kuliah dulu, saya punya teman Pak, tampangnya sangar banget. Saya sampai nggak mau berteman sama ini orang tadinya. Saya udah berprasangka buruk waktu itu. Ternyata nih walau tampangnya serem menakutkan, ternyata ini orang teman saya hatinya lebih lembut dari saya. Tampangnya serem menakutkan, dia kalau diri aja orang udah pada takut temen ini. Teman-teman saya juga takut. Ketika kita ngajak ngobrol, ternyata ini hatinya lebih lembut dari saya. Saya tanya, lu punya amalan apaan sih? Ya, tampang lu boleh serem, tapi ucapan lu yang bikin hati gue bikin adem. Ternyata ini punya sahabat saya, dia amalannya sholat
selawat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari diselawat. Ya, kalau orang takut perut aja dah. Ya, perutnya minggem, matanya melotot di pojokan. Enak gak dilihat? Kagak, udah kayak gundurwo di atas pohon. Selawat. Banyakin baca selawat kalau hidup kita pengen enak. Banyakin baca selawat lagi susah, lagi seneng, mau kaya, mau miskin, baca selawat sebanyak-banyak. Karena selawat ini akan dibalas dengan 10 kebajikan bagi orang yang baca selawat 1 kali, maka Allah akan memberikan 10 kebajikan bagi seorang hamba yang baca. Mau gak baca selawat? Nih, yang baca selawat itu kau usah hadiahin. Mau gak hadiahnya? Siapa yang mau hadiah dari Pak Ustaz? Tunjuk tangan. Ayo tunjuk tangan, jangan takut-takut. Ya, orang udah disiapin sama panitia. Bener ya Pak ya? Ya. Masya Allah. Yang baca selawat, Pak Ustaz yakin mulutnya yang diam nggak dapat hadiah. Yang mulutnya baca nih, kompak kau usah kasih hadiah. Ya, ini sebagai penutup supaya tempat ini jadi adem. Amin ya Rabbal. Yang hatinya lagi panas jadi adem. Amin. Yang lagi banyak masalah, insya Allah telah selesaikan masalahnya. Amin. Yang tadinya musuhan jadi baikan. Amin. Mudah-mudahan tempat ini yang tadinya ada jin-jin jahat, jinnya kabur. Kemana? Ke tempat yang jauh ke laut. Ada yang bisa lihat di sini? Ada? Ada nggak? Oh, abang saya bisa nyakin tuh. Bener? Abang saya bisa nyakin tuh. Jinten dimasukin ke botol. Ya? Kenapa? Ini Pak saya nyaksiin sendiri abang saya. Ya? Bukan dibaca orang. Ya, orang bolaknya tumpul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita selawat ke Nabi. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat yang baik ini, apalagi ada anak-anak yatim. Anak yatim Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita remehkan doa mereka. Jangan kita remehkan perkumpulan mereka. Jangan kita abaikan doa-doa mereka. Karena doa mereka tembus ke atas langit dan para malaikat yang mengaminkan doa mereka. Kita yang penuh berlumuran dosa, ya inilah mereka yang mengijabah segala doa-doa kita. Mudah-mudahan Grid Jaya PASI Tebet Jakarta Selatan dijadikan organisasi yang menggembirakan masyarakat, yang melindungi masyarakat, yang banyak manfaat untuk masyarakat. Amin ya Rabbal. Sholli wa sallim daiman ala madan. Sholli daiman ala madan wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sama-sama salli wa sallim daiman ala nada. Salli wa sallim daiman ala nada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia bersembahyang. Semuanya ayo baca. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man
Sayang, sungguh sayang, orang miskin tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang miskin tak sembahyang. Nabi Ayub miskin, dia bersembahyang. Nabi Ayub miskin, dia bersembahyang. Salli wa sallim iman ala mada. Salli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng tak sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Nabi Yusuf ganteng, dia bersembahyang. Salli wa sallim iman ala mada. Salli iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man. Sekali lagi. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Siti Fatimah cantik, dia bersembahyang. Salli wa sallim iman ala mada. Salli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bu, Pak, udah dulu ya ceramahnya ya. Ya, biasanya ada acara santunan udah dikasih belum? Belum. Mudah-mudahan dapatnya yang banyak ya, banyak dan berkah. Ini doa ini para donatur, para abang-abang, biar mereka panjang umur, diluaskan rezekinya, amin. Dijadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pak Ustadz mau kasih hadiah bagi yang tadi baca sholawatnya yang semangat. Ini yang pakai baju biru sini, cenderan nih. Di sini kamu. Satu orang lagi kan. Nih, dia kamu semangat untuk baca. Oh, duit apa makanan? Duit. Duit. Berapa duitnya? Hah? Yang nomor rekening kan? Wah, elah, sombong banget Ustaz ya. Nih, karena kamu udah bersolawat dengan Nabi semangat tadi, ya, saya bapak sering membiasakan begitu di majelis saya. Bagi anak-anak yang hafal Al-Qur'annya bagus, baca surat-surat pendeknya baik, solawatnya juga kompak, ya semangat baca solawat, saya selalu kasih hadiah. Ya, di rumah sana. Kalau hadiahnya kurang, tak datang ke rumah ya, ya. Ini, Ustaz kasih buat kamu. Tak dulu nih. Kok duit kagak ya? Lupa. Lihatin lagi, jauh. Ustaz kasih kalian 100 ribu, Ustaz dapat 200 juta. Amin ya robbal kalian. Oh, enak gak ya baca selawat? Ya. Ini dia. Mungkin ntar ya. Kemudian saya ini 200 ribu nih. Mungkin ntar. Silakan duduk ya. Semoga kalian jadi anak
kalian ini ingat Pak Ustaz, jika kalian besar ingin menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat, ingat jangan durhaka sama orang tua. Yang masih ada ibu kalian, sayangi dia, pelihara dia, jaga dia, jangan kau sakiti hati ibu, karena doa ibu adalah doanya seorang wali, bahkan lebih daripada kerabat wali. Kalau Allah ridho, ibu ridho, Allah ridho. Ridho Allah fi ridhol walidain, wasuhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua kalian. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalian hidup di dunia ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir saya baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian, memberkahi kita semuanya, dan acara yang di tempat baik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ceramahnya ada yang kurang berkenan di hati. Ya, kalau masih penasaran undang lagi insya Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.